Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Ya. Kalau enggak sehat jangan ke masjid dulu. Barangkali COVID-19. Kita bersyukur masih diberi panjang umur, masih diberi sehat, dan masih diberi kesempatan untuk beramal soleh pagi hari ini, yaitu silaturahim sekaligus silatul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Bapak Ibu, mari kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dari waktu ke waktu menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menghidup-hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan menggapai kebahagiaan hidup. Menggapai kebahagiaan hidup. Jadi salah satu harapan kita dalam hidup itu adalah diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ya. Kemudian Allah mengajarkan doa kepada kita yang terkenal dengan doa sapu jagat, ya. Doa sapu jagat. Sebenarnya tidak ada istilah doa sapu jagat, itu tidak ada. Yang ada adalah doa kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Imran itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, orang Indonesia kemudian menyatakannya doa sapu jagat, karena doa itu memohon kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau berdoa itu para ulama menganjurkan supaya doa ini dibaca terus. Setiap panjenengan berkesempatan berdoa, sebelum ditutup itu diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mengandung tiga: mohon kebahagiaan dunia, mohon kebahagiaan akhirat, dilindungi dari azab api neraka. Jadi semakin sering kita bermohon tentang azab neraka, berarti semakin yakin bahwa azab neraka itu ada. Jadi semakin yakin azab neraka itu ada, maka iman kita semakin bagus, dan kita senantiasa berusaha untuk menghindarkan diri dari azab api neraka itu. Nah, sekarang masuk kepada materi menggapai kebahagiaan hidup, ya. Tujuan hidup di dalam Islam itu bahagia dunia dan akhirat, ya.
bahagia dunia itu kalau punya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, itu bahagia hidup, bahagia dunia ya. Jadi kalau kata para ahli psikologi, jika di dunia ini ada surga, maka surga itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi kalau di dunia ini ada surga, maka surga itu adalah keluarga yang bahagia. Ini kata ahli psikologi. Tapi pendapat ini tidak salah, karena Rasulullah pernah menyampaikan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Jadi Rasulullah tidak pernah menyampaikan kantorku surgaku, tempat bisnisku itu surgaku, enggak pernah mengatakan begitu. Tapi Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah gitu. Nah, bahagia akhirat itu sudah jelas ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak ada kebahagiaan lain ya, sudah masuk surganya Allah, kemudian nanti di surga bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu apa namanya, mardhatillah, ridho Allah, ketemu di surga dengan Allah itu atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang akan saya bahas yang bahagia dunia ini, menggapai kebahagiaan dunia, yaitu dengan keluarga bahagia. Apa yang harus dilakukan untuk menggapai keluarga yang bahagia itu? Ya, satu, beriman, yakin ya, yakin tentang ajaran Allah, yakin tentang ajaran Allah. Jadi yakin tentang Islam, gitu gampangnya begitu, yakin tentang Islam. Maksudnya kalau Bapak Ibu kita semua mengamalkan Islam, sudah pasti baik, yakin aja pasti baik gitu. Mengamalkan Islam, berusaha mengamalkan Islam secara terus menerus, artinya secara penyempurnaan terus, disempurnakan terus pengamalan Islamnya, itu pasti baik, endingnya pasti baik. Walaupun di tengah jalannya pasti ada hambatan-hambatan, itu sudah pasti. Di dunia ini tidak ada yang mulus, pasti ada hambatan. Siapapun ya pasti ada hambatannya, tapi endingnya pasti baik. Itu kalau mengamalkan Islam. Jadi mengamalkan Islam itu pribadi, pasti pribadinya baik. Kalau mengamalkan Islam itu keluarga, pasti keluarga itu baik. Kalau yang mengamalkan Islam itu negara, pasti negara itu baik. Negara yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam sudah pasti baik. Bentuk negaranya terserah, bisa kerajaan, bisa republik, bisa terserah. Tapi kalau mengamalkan ajaran Islam itu pasti baik. Karena Rasulullah tidak pernah, kalau menurut para sebagian besar para ulama, Rasulullah tidak pernah menyampaikan bentuk sebuah negara. Bentuk sebuah negara itu tidak direkomendir oleh Rasulullah. Tapi yang terpenting adalah sebuah negara itu mau dikelola seperti apa, yang penting mengamalkan ajaran Islam. Itu kalau kita pelajari dari perjanjian Madinah ya, itu isinya seperti itu. Jadi bentuk negaranya tidak penting, tapi yang penting adalah mengamalkan Islamnya yang penting.
Nah itu yakinnya sampai sebegitu, yakin. Kalau tidak mengamalkan Islam pasti tidak bagus gitu. Apapun. Nah itu yakin, beriman. Ini kok loncat-loncat terus ya. Kenapa ini? Ya, beriman, yakin. Ya. Nah, yang yakin ini harus selalu ditingkatkan terus. Jadi terkadang kita kurang yakin gitu. Kurang yakin itu sehingga mengamalkannya juga tidak semangat. Gitu. Tidak semangat karena tidak yakin, akhirnya tidak semangat, tidak memaksakan diri gitu. Tidak di dirinya itu tidak dipaksa untuk mengamalkan gitu. Karena kenapa? Karena tidak yakin. Tapi kalau orang yakin, ya sudah dipaksa. Males juga dipaksa malesnya. Gitu. Kenapa? Karena yakin. Orang kalau tidak yakin sholat jamaah itu lebih baik dari sholat sendiri, jamaah itu males Pak. Sholat jamaah itu males sekali. Indonesia itu kalau didata di kampung panjenengan lah, kira-kira yang orang yang sholat jamaah ada enggak 25%? Enggak ada. Itu berarti sholat jamaah itu berat. Kalau sholat jamaah itu ringan, yang sholat jamaah 75% gitu sudah ringan itu. Enggak usah 100% lah, 75% itu sudah bagus sekali. Tapi kenyataannya 25% saja enggak ada. Padahal Rasulullah sudah mengatakan sholatul jamaah afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa isruna darajah. Sholat jamaah itu lebih baik pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendiri. Jadi Allah tahu umur kita terbatas. Kalau pahalanya satu kan kelamaan Pak. Umurnya 60 tahun, satu ya 60 pahalanya gitu. Tapi kalau digunakan sholat jamaah, umurnya 50 tapi sholatnya jamaah, berarti pahalanya 50 kali 27 gitu. Sayang sekali, terkadang tidak sampai ke situ pemahamannya. Nah itu yakin itu semangat gitu. Kalau enggak sholat jamaah itu gelo gitu. Seperti Umar bin Khattab tidak sholat jamaah asar sekali saja itu langsung didenda dirinya dengan mensodakohkan seluruh hasil panen kormanya, insyaallah. Nah itu yakin, seyakin-yakinnya. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Ya, beramal soleh. Nah gabungan antara iman dan amal soleh itu jadilah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Semakin banyak amal solehnya berarti semakin bertakwa. Gitu. Semakin banyak maka semakin bertakwa. Maka takwa itu tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Takwa itu tidak ada ujungnya. Kalau panjenengan sudah jadi orang takwa, pasti ada yang lebih takwa lagi. Orang yang paling takwa ada takwa lagi. Yang paling takwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjenengan takwane dibanding Rasulullah berapa persen? Gitu. Nah, Rasulullah 100%, kita terus menuju menjadi 100%, gitu. Itu takwa. Oleh karena itu yang pertemuan terakhir kemarin saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, iman dulu ya. Kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Untuk jadi orang takwa, imannya harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau sudah beriman, beramal soleh,
sudah takwa, surga dunia maupun surga akhirat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga. Insya Allah. Jadi untuk masuk surga itu beriman, beramal soleh, takwa itu. Ya. Ini secara umum. Nah, bagaimana penerapan takwa dalam keluarga? Nah, penerapan takwa dalam keluarga itu seperti apa? Kalau takwa ini diterapkan dalam keluarga kita masing-masing, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Gitu. Alangkah indahnya kalau punya suami yang bertakwa, insyaallah. Dan alangkah indahnya kalau punya istri yang bertakwa. Alangkah bahagianya kalau punya anak-anak yang bertakwa, insyaallah. Sudah tidak ada tandingannya itu, tidak ada musuhnya gitu. Ya, suaminya takwa, istrinya takwa, anak-anaknya takwa, insyaallah, luar biasa. Kalau suaminya takwa, tidak akan menipu istrinya. Kalau istrinya takwa, tidak akan melecehkan suaminya. Kalau anak-anaknya bertakwa, pasti akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, itu luar biasa itu. Nah, bagaimana menerapkan takwa ini dalam keluarga? Ada 5 Bapak Ibu sekalian yang akan saya sampaikan. Ada 5 cara menerapkan takwa di dalam keluarga kita. Pertama, tercipta hubungan yang harmonis. Tercipta hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, antar anggota keluarga. Jadi suami, istri, anak, mertua, itu hubungannya harmonis. Itu satu caranya seperti itu. Yang kedua, tercipta pendidikan agama. Tercipta pendidikan agama dalam keluarga. Yang ketiga, tercipta manajemen ekonomi yang seimbang. Yang keempat, tercipta suasana belajar di rumah. Dan yang terakhir, tercipta kesehatan jasmani dan rohani. Nah, 5 ini. Boleh dikatakan ciri, boleh dikatakan cara. Ya. Jadi cara menciptakan keluarga cara menerapkan takwa dalam keluarga ini 5 caranya, atau cirinya bisa juga. Sehingga kalau kita sudah mengetahui ini, gampang kita bisa mengevaluasi keluarga kita masing-masing. Keluarga saya itu sudah menerapkan takwa apa belum? Bagaimana mau takwa? Suami istri tidak rukun, misalnya begitu. Bagaimana mau takwa? Mertua dengan menantu bertolak belakang, misalnya begitu. Tidak akan bertakwa itu. Yang bertakwa itu kalau harmonis hubungannya itu. Gitu. Baik, mari kita kaji satu-satu. Ya. Tercipta hubungan yang harmonis. Ya. Yang seperti apa? Al-Quran surat Al-Imran ya 134 ini. Al-Imran 134. Hubungan yang harmonis itu dibangun dengan ayat ini. Jadi kalau ayat ini sudah teramalkan, maka insya Allah hubungannya harmonis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu, orang yang senang berinfak kapan saja, pada saat luang maupun pada saat sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, atau bahasa bebasnya suka memberi. Nah, suka memberi. Jadi orang yang hubungannya, membangun hubungan yang bagus itu, satu, harus suka memberi, jangan minta. Memberi aja, usahakan memberi, jangan minta. Prakteknya, suami jangan minta dicintai istri, nggak usah minta, nanti kecewa. Karena ternyata istri bapak tidak bisa memberi cinta, kecewa nanti. Maka memberi saja, memberi. Suami memberikan cinta kasih kepada istri. Ya, istri jangan minta disayangi suami, tapi berikan kasih sayang istri kepada suami. Jangan minta dihormati anak-anak, tapi berikan penghormatan kepada anak-anak. Jangan minta dihormati tetangga, tapi berikan penghormatan kepada tetangga. Memberi, jangan minta. Titik, itu satu. Itu dalilnya yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Berat nopo enteng? Memberi. Kebanyakan orang maunya gimana? Menerima. Kebanyakan orang maunya menerima gitu. Atau minta gitu. Senengnya minta. Mungkin orang ngajeni aku, ya aku ora pak ngajeni kae gitu. Wah, berat gitu kalau begitu. Ya, kapan seseorang akan saling menghormati kalau masing-masing mengharapkan dihormati tapi tidak memberikan penghormatan. Wah, ini luar biasa ini ayat ini. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Kalau ingin hubungan keluarga bagus, tahan marah. Kadhiminal ghaidha, tahan marah. Jangan gampang marah. Kalau mau marah ditahan. Mau marah ditahan. Mau marah ditahan. Sebab marah itu, kata Rasulullah, pintu gerbang masuknya setan. Jadi kalau panjenengan marah-marah, itu setan masuk, jreng, tambah semrawut. Orang kalau sudah marah-marah itu keadaannya tidak tambah bagus, tapi tambah semrawut. Yang dimarahi jengkel, yang marah-marah juga dongkol. Gitu. Tahan marah. Oleh karena itu kata Rasulullah, kata Allah, tahan marah, jangan marah. Rasulullah kalau nahan marah wajahnya merah. Kalau wajahnya merah berarti Rasulullah sedang menahan marah. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana cara menahan marah. Kalau panjenengan sedang berdiri, marah-marah, berdiri, maka duduk. Duduk, kata Rasulullah. Kalau duduk juga masih marah-marah, berbaring. Berbaring. Kalau berbaring juga masih marah-marah, ambil air wudhu. Ambil air wudhu biar adem. Sudah ambil air wudhu masih marah-marah, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, pasti sembuh, pasti jamin sembuh. Kenapa sembuh, Pak? Karena tidak ada orang sholat sambil
marah-marah. Tidak ada orang sholat sambil marah-marah, jadi pasti sembuh gitu. Nah itu cara Rasulullah. Cara Rasulullah menahan marah seperti itu. Jangan marah-marah terus pergi ke ngebum gitu. Marah-marah pergi ke ngebum. Ke ngebum ketemu genderuwo ya tambah ribut, tambah semrawut gitu ya. Kalau di Jakarta marah-marah perginya ke puncak gitu. Di puncak ketemu setan, akhirnya semrawut, tambah semrawut gitu. Jadi kalau marah-marah posisinya seperti apa? Sedang berdiri, duduk, masih marah-marah, berbaring masih marah-marah, ambil air wudhu. Kalau masih marah juga, sholat 2 rakaat, sholat sunnah syukrul wudhu atau sholat sunnah hajat, terserah. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau di Muhammadiyah sholatnya sholat syukrul wudhu, ya tidak direkomendasikan sholat hajat gitu ya. Itu yang kedua, tahan marah. Kalau marah ditahan, nanti jeblok gimana Pak? Oh gitu. Kalau marah-marah, mau marah ditahan, satu ketika jeblok gitu. Nah supaya tidak jeblok, maka ayat berikutnya wal afina aninas, maafkan kesalahan orang lain. Maafkan aja sudah. Afa ya, ya'fi, memaafkan. Itu afwan itu menghapus. Arti dasarnya memaafkan itu menghapus. Ya. Menghapus. Jadi kesalahan yang terkumpul di dalam hati kita itu kalau kita memaafkan, kita hapus kesalahan orang lain itu dalam hati kita. Kalau panjenengan nulis di kertas salah terus dihapus, ada bekasnya apa mboten? Masih ada bekasnya. Jadi sudah memaafkan juga masih ada bekasnya. Gitu. Sewaktu-waktu kok diulangi lagi bisa marah lagi gitu. Bahkan marahnya lebih parah gitu. Karena masih ada bekasnya gitu. Jadi tetap orang memaafkan itu tetap ada bekasnya gitu. Tapi sudah tidak apa-apa, sudah dihapus gitu. Maka yang lebih baik dari memaafkan itu ada, yaitu as-safhah namanya. As-safhah, membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru. Lembaran lama ditutup, diganti lembaran baru yang masih bersih. Nah itu namanya as-safhu. Jadi seakan-akan tidak pernah terjadi. Yang kemarin tidak pernah terjadi karena sudah diganti lembaran baru. Namanya as-safhu. Jadi memaafkan itu sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus dari memaafkan, yaitu mengganti dengan lembaran baru. Maafkan. Kalau sudah dimaafkan, sudah nggak akan meledak. Supaya gampang memaafkan, ya sadari bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Sekarang yang salah istri kita, besok bisa jadi yang salah kita. Kalau hari ini yang salah istri, suami yang memaafkan. Satu ketika suami yang salah, istri yang memaafkan. Nah itu saling memaafkan begitu. Hari ini yang salah anak-anak, kita maafkan. Hari ini yang salah tetangga, kita maafkan. Bisa jadi besok kita yang salah, tetangga kita yang memaafkan. Nah itu namanya saling memaafkan. Wal afina anin nas. Biasa. Kemudian yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Nah ini
apa namanya, apa ya istilahnya, lupa saya. Berbuat baik. Jadi apapun yang kita lakukan itu yang terbaik saja. Kepada siapapun kita lakukan yang terbaik. Orang mau membalas kebaikan kita apa tidak itu bukan urusan, yang penting kita sudah berbuat baik. Kalau dalam keluarga berbuat baik itu berbuat yang terbaik, itu memberikan hal-hal yang kejutan-kejutan, misalnya begitu. Itu cara membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Ayatnya Ali Imran 134. Sekarang yang kedua, ini tadi ya, saya diulangi, saling memberi, tidak meminta, bisa mengendalikan emosi, tidak marah-marah, tahan marah. Yang kedua, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, saling berlomba dalam kebaikan. Saling berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Sekarang yang kedua, tercipta pendidikan agama. Tercipta pendidikan agama dalam keluarga. Jadi kalau keluarga kita ada pendidikan agama, berarti kita sudah menerapkan takwa dalam keluarga. Nah, pendidikan takwa dalam keluarga itu gimana sih? Apa seperti di sekolah, anak-anaknya, istrinya kumpulkan terus diceramai gitu? Tidak harus, tidak harus seperti itu. Tapi momen-momen tertentu bisa jadi kita manfaatkan seperti itu. Ya. Tapi yang terpenting ini, metodenya adalah keteladanan. Metodenya pendidikan agama di dalam keluarga itu adalah dengan keteladanan. Inilah metode yang paling baik. Tidak ada metode yang lebih baik pendidikan agama dalam keluarga kecuali keteladanan. Ya. Ada kata-kata bagus ini. Jangan takut tidak bisa memberi nasihat, tapi takutlah kalau tidak bisa menjadi contoh. Panjenengan sekolahnya mungkin rendah, misalnya orang tua kita lah, kalau sekarang orang-orang tua sekarang sudah cerdas-cerdas. Orang tua saya misalnya, itu ibu saya SD saja tidak lulus, bapak saya SMP, mondok pesantren. Ya. Mungkin karena lulusan SD tidak bisa memberi nasihat gitu. Mau ngasih nasihat apa gitu, bingung gitu. Apalagi tidak pernah belajar pendidikan anak, pendidikan keluarga gitu. Tapi kata kalimat ini, jangan takut kalau tidak bisa memberi nasihat, tapi takutlah kalau tidak bisa menjadi contoh. Nasihati terus tapi nggak ngasih contoh gitu. Nggak ngasih contoh, bahkan terkadang nasihatnya bertentangan dengan contohnya gitu. Na'udzubillah min dzalik gitu. Lah ini keteladanan. Jadi ada bapaknya profesor, guru besar, istrinya guru besar, dua-duanya guru besar. Satu ketika anaknya laporan, Bu, saya hamil padahal belum menikah. Saya hamil belum menikah. Belum menikah sudah hamil, laporan hamil. Itu bapak ibunya itu langsung marahi anak-anaknya, anaknya diusir. Kamu merusak nama baik keluarga, anaknya diusir. Nah, jadi terkadang orang pinter secara ilmunya
tapi tidak bijak di dalam pendidikan keluarganya. Tapi terkadang ada bapak ibunya yang SD, lulusan SD, SMP gitu. Anaknya sama kasusnya laporan seperti itu. Ibunya apa? Anaknya dipeluk sambil nangis. Cari solusinya. Gimana solusinya? Insya Allah. Jadi terkadang perilaku kita itu menjadi sangat penting ya di dalam keluarga kita. Nah itu seperti itu. Jadi contoh itu, keteladanan itu menjadi sangat penting sekali di dalam kita membangun pendidikan agama di dalam keluarga. Bapak ibunya berusaha sholat jamaah di masjid, gitu. Insya Allah. Ya, bapak ibunya berusaha setiap hari baca Quran, insya Allah. Nggak usah ngomong. Anak-anaknya nanti, apalagi anak-anaknya sudah sarjana, sudah sekolahnya tinggi-tinggi gitu, sudah otomatis itu nanti. Ya. Bapak ibunya senantiasa berinfak gitu, insya Allah tahu, anaknya tahu gitu. Nah itu contoh-contoh yang dilakukan, dan itu secara otomatis sudah menjadi pendidikan agama dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, tercipta manajemen ekonomi yang seimbang. Jadi menerapkan takwa di dalam keluarga itu diantaranya adalah ekonomi keluarga harus seimbang. Maksud seimbang itu apa? Ya ini Pak, pemasukan sama dengan pengeluaran. Masuknya berapa? Masuknya 1 juta, ya keluarnya harus 1 juta, itu seimbang namanya. Syukur-syukur pemasukannya 1 juta, pengeluarannya 900 gitu. Ada 100.000 ditabung, saving. Nah gitu, seimbang. Kalau pengeluarannya lebih banyak dari pemasukannya, tidak akan bisa sakinah, tidak akan bisa bahagia, puyeng, pusing. Nah, ya ini penting ini. Jadi menerapkan takwa di dalam keluarga itu, ekonominya juga, artinya seorang kepala keluarga, nah ini harus kerja keras, harus kerja cerdas, harus kerja ikhlas untuk mencari yang halal, mencari yang halal untuk keluarganya, sehingga antara pemasukan dan pengeluaran itu minimal seimbang. Kalau suaminya sudah berusaha sekuat tenaga kok sih kurang, istrinya mau membantu boleh, tapi kewajibannya tidak pada istri tapi kepada suami, karena suami kepala keluarga. Istri membantu boleh seizin suami. Pak, saya mau kerja. Ya, suaminya ya monggo kalau mau kerja. Kerjanya apa? Becak, ya rento. Masuk perempuan kerjanya becak gitu. Kerjanya yang tentu saja sesuai dengan kewanitaan, seperti itu. Boleh, tidak dilarang. Jadi istri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak dilarang. Tapi bukan kewajiban. Tapi kemudian di sebelah sana ada yang, Pak, suami saya nganggur, saya istri yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga, gimana Pak? Wah itu luar biasa.
luar biasa sekali. Penghasilan ibu yang untuk memberi makan tidak hanya anak-anak tapi suami itu lebih baik dari bersodakoh kepada 10 anak yatim dalam hadis. Jadi istri yang bekerja suaminya nganggur sementara karena di PHK misalnya begitu ya, terus habis penghasilannya itu istri sudah bersodakoh kepada suaminya, pahalanya lebih baik dari bersodakoh kepada 10 anak yatim. Insya Allah itu luar biasa sekali. Jadi ibu-ibu itu penghormatan. Tapi sebenarnya boleh saja di dalam Islam, suami saya nganggur, tak tunggu setahun, 2 tahun, nek 3 tahun belum nganggur aku pak gugat cerai, boleh, boleh itu, gugat cerai sajalah. Duwe bojo kok orang duwe penghasilan gitu, boleh. Istri menggugat cerai boleh, mengajukan cerai gitu. Tapi kalau tidak mengajukan cerai, itu penghasilan ibu habis untuk menopang keluarga, itu sodakoh yang luar biasa. Nah, tinggal pilih panjenengan mau apa. Gitu. Islam membolehkan. Wah, ini banyak orang luar negeri di Eropa, Inggris, banyak masuk Islam wanitanya karena ini Pak, gara-gara ini. Jadi wanita di dalam Islam itu dimuliakan sekali, punya hak-hak yang luar biasa. Minta cerai itu boleh. Kalau di dunia barat minta cerai itu tidak boleh. Wanita minta cerai itu tidak ada Pak, malu, itu aib. Tapi di dalam Islam diberikan, luar biasa sekali. Di Eropa itu istri mau bikin rekening bank itu harus seizin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, istri tidak bisa buka rekening bank. Luar biasa. Di Indonesia kan tidak usah izin Pak, ya buka aja rekening, mau 1 mau 2, tidak harus izin suami. Tapi di Eropa harus, itu syarat wajib. Suami tidak mengizinkan, maka istri tidak bisa punya rekening bank. Luar biasa sekali. Jadi hak-hak pribadi di dalam Islam itu seimbang antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dunia barat, di dunia sekuler itu tidak seimbang. Oleh karena itu banyak sekarang wanita-wanita yang masuk Islam gara-gara sudah mengetahui tentang hak-hak Islam itu terpenuhi wanita. Ya. Nah, ini harus kerja keras. Kepala keluarga harus kerja keras dalam rangka memenuhi ekonomi keluarga. Kemarin pada pertemuan kemarin sudah saya sampaikan kisah seorang sahabat yang tangannya bengkak-bengkak dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicium, jadi tangannya bengkak-bengkak, ditanya sama Rasulullah, kenapa tanganmu? Ya Rasulullah, pekerjaan saya mecahi batu di pegunungan. Batu yang besar-besar di pegunungan dipecah, kalau sudah jadi split dijual ke kota, uangnya untuk nafkah keluarga, mencari yang halal. Itu tangannya diajak salaman sama Rasulullah, dicium. Sambil Rasulullah mengatakan, tangan seperti inilah yang menjadikan kamu masuk surga. Masya Allah. Jadi kerja keras, harus kerja keras, tidak boleh nganggur. Ya, itu manajemen ekonomi. Jadi ekonomi harus, nah nanti harus dipikirkan juga di samping ekonomi keluarga, ekonomi umat, ekonomi keluarga, ekonomi umat. Bagaimana nih? Ekonomi saya sudah bagus, tapi ekonomi keluarga saya sudah bagus. Bagaimana ekonomi saudara-saudara kita yang sesama muslim? Kok masih kangelan? Bagaimana kita bikin apa biar ekonomi umat ini bangkit seperti itu? Nah, itu penting.
tidak hidup sendiri. Yang keempat, tercipta suasana belajar di rumah. Nah, ini Bapak Ibu yang hampir hilang dari keluarga-keluarga muslim saat ini adalah tidak adanya suasana belajar di rumah. Maksudnya gimana suasana belajar di rumah? Jadi dalam 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada waktu yang untuk belajar. Ada waktu, ada space waktu untuk belajar. Nah, monggo disepakati mau berapa menit. Ya, misalnya disepakati 1 jam misalnya dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Itu suasana belajar di rumah. Jadi tidak ada kegiatan lain kecuali belajar. Bapaknya belajar, ibunya belajar, anak-anaknya belajar. Kalau ada putunya belajar. Tidak ada kegiatan lain. Belajar semua. Nah, itu suasana belajar. Nah, ini hampir hilang. Keluarga muslim saat ini yang ada apa Pak? Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang ada di rumah apa? Hiburan. Hiburan. Nyetel TV, nyetel radio, nyetel apa lagi? Ya, tidak ada suasana belajar gitu. Nah, bagaimana kalau keluarga tidak ada suasana belajar begitu? Anaknya sekolah tapi tidak pernah belajar di rumah. Ya sudah, repot gitu. Jadi harus ada suasana belajar. Inilah menerapkan takwa. Menerapkan takwa di dalam keluarga harus tercipta suasana belajar di rumah. Di Solo, ya saya dulu sering ke Solo. Itu ada ada apa RT tulis tertanda RT gitu. Jam sekian sampai jam sekian itu mohon tidak ada anak-anak yang di luar rumah. Di Solo kayak gitu. Jadi kalau di situ ada jamnya jam 8 sampai jam 9 malam, kok anak-anak sekolah di luar rumah itu disuruh ditegur. Siapapun yang ketemu suruh negur, ayo masuk ke rumah, belajar. Saya tidak menemukan di Pekalongan. Di Solo ada tulisan begitu. Di kampung-kampung itu di gang ada tulisan begitu. Jadi jam 8 sampai jam 9 malam itu tidak ada anak-anak sekolah yang kerumungan kecuali hari libur. Kalau tidak libur harus di rumah. Nah, itu satu RT itu sepakat. Jadi menjaga RT-nya masing-masing. Satu RT sepakat pokoknya enggak boleh, harus di rumah dengan orang tuanya dan diharapkan belajar. Anaknya belajar karena masih sekolah, masih kuliah, bapaknya, ibunya juga belajar. Belajar apa? Terserah bapak ibunya. Misalnya belajar bacaan sholat misalnya. Bacaan sholat kan banyak orang tua kita yang bacaan sholat sudah sholat 60 tahun, 50 tahun tuh artinya bacaan sholat tuh nggak ngerti. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa nggak ngerti artinya apa itu. Sampai bacaan sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu artinya apa? Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu artinya apa? Nah, kalau ngerti artinya itu akan lebih bagus, akan lebih khusyuk itu, karena seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari ya. Saya tidak pernah survei
tapi menunjukkan kalau bapak ibu jamaah itu terkadang arti bacaan sholat itu nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Apalagi tahiyat, at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat, artinya apa itu? Nah monggo itu dipelajari, misalnya begitu ya, bapaknya belajar, ibunya belajar, anak-anaknya semua belajar, tidak ada yang tidak belajar. Bapaknya ibunya buta huruf tetap belajar, buka koran walaupun kebalik, karena buta huruf kan nggak ngerti kebalik apa orang, dibuka gitu, walau buta huruf gitu. Sekarang tidak ada, saya kira orang tua buta huruf tidak ada Pak ya, sudah tidak ada sekarang. Dulu kan masih ada orang tuanya buta huruf gitu. Saya masih menangi di Setono itu ada orang buta huruf, bapak-bapak, bisanya cuma tanda tangan toh. Itu pun dipaksa karena dia dagang, dulunya jempol Pak, jempol. Tapi karena dagang mosok kemana-mana bawa jempol kan izin gitu ya. Terus diajari tanda tangan gitu. Ya, akhirnya bisa tanda tangan. Insya Allah ya. Bisa tanda tangan. Kalau suruh baca enggak ngerti, bisanya tanda tangan tok. Nah, ini tercipta suasana belajar di rumah. Jadi tentukan rentang waktu tertentu sebagai waktu belajar. Misal jam 19.30 sampai 8.30 sebagai waktu belajar ya, 1 jam itu sudah bagus sekali Pak. Saya jadi guru yang menganjurkan anak-anak belajar di rumah walaupun hanya setengah jam minimal. Kalau sudah 1 jam itu bagus sekali ya. Maka tidak ada kegiatan lain kecuali belajar. Bapak, ibu, anak-anak semua belajar. TV mati, radio mati, tidak ada kegiatan lain kecuali belajar. Ini yang keempat. Yang terakhir, tercipta kesehatan jasmani dan rohani keluarga. Jadi menerapkan takwa dalam keluarga adalah dengan menerapkan hidup sehat. Menerapkan hidup sehat dalam keluarga itu berarti panjenengan sudah menerapkan takwa dalam keluarga. Sehatnya tentu jasmani dan rohani, karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani ya. Satu caranya jaga kebersihan kebersihan badan, kebersihan tempat ya, kebersihan hati, jaga kebersihan. Rasulullah itu bersih, kata Rasulullah, laula an asyukka ala ummati la amartuhu bisiwak fi kulli sholatin. Kalau tidak memberatkan atas umatku, saya perintahkan umatku gosok gigi setiap waktu mau sholat. Gosok giginya setiap mau sholat. Berapa kali? 5 kali. Jadi kan gosok gigi berapa kali? 2 kali. Rasulullah menganjurkannya kalau tidak memberatkan. Bahasanya bagus sekali. Laula an asyukko, kalau tidak memberatkan atas umatku, disuruh gosok gigi sehari 5 kali. Setiap sholat gosok gigi, mau sholat wudhu gosok gigi. Jadi bersih sekali Rasulullah itu, giginya bersih sekali. Giginya bersih, apalagi yang lain. Jadi bersih, Rasulullah itu bersih, penampilannya bersih. Gitu ya. Jaga kebersihan. Kemudian yang kedua, punya pola hidup yang baik. Punya pola hidup yang baik. Maksudnya pola hidup yang baik itu olahraga ya, hidupnya itu tidurnya cukup 5-6 jam, kemudian olahraga yang teratur dan terukur.
Ya. Apa namanya? Rasulullah itu olahraga Bapak Ibu. Olahraganya naik kuda, memanah, berlari. Rasulullah itu. Jangan disangka Rasulullah itu enggak olahraga Rasulullah itu gitu. Nah cuma ini terkadang males gitu ya. Sudah tahu olahraga itu bagus tapi kita males melakukannya. Nah, itu yang repot begitu, males. Kemudian yang ketiga, makanannya halal dan thayyib. Nah ini dipastikan makanan yang dikonsumsi oleh keluarga kita adalah makanan yang halal. Wah ini berat ini, ya berat. Karena orang terkadang kalau sudah mencari harta itu, sing penting dapat, tidak mikir halal haram. Yang jualan di pasar ngurangi timbangan, ngurangi ukuran, pas menawarkan ngapusi, menipu, jual barang menipu, yang bagus di atas, yang tidak bagus ditaruh di bawahnya. Nanti kalau nyiduk ke dalam sehingga dapatnya yang tidak bagus. Yang di kantor korupsi, repot ini Pak. Ini halal ini repot sekali nih. Yang di kantor korupsi, yang di pasar dagang ngapusi, tidak jujur, ngurangi timbangan, curang dan sebagainya. Wah ini repot sekali nih. Makanan halal ini repot, berat sekali. Ya, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian, betul-betul perhatian. Thayyib itu bergizi, jadi halal dan berkualitas, ya, bergizi. Ya. Ini usum COVID, jangan kurang vitamin C, vitamin E, vitamin D, kan gitu ya. Nah, vitamin C, vitamin E, vitamin D. Vitamin D berjemur. Ya, nah berjemur itu males. Orang Indonesia itu berjemur itu males. Dulu waktu saya masih SMP SMA, kalau berjemur mesti orang asing gitu ya. Berjemur mesti londo berjemur. Orang Indonesia berjemur gitu. Orang Indonesia itu di lampu merah saja, di lampu merah sebelah depan sini panas, sini ada ada pohon yang agak, itu milih yang adem. Milih yang adem itu orang Indonesia itu. Padahal harusnya kan kalau di lampu merah kan sebisa mungkin ke depan gitu. Karena takut hitam, takut kepanasan. Padahal panasan itu bagus gitu. Tapi ya begitu. Nah itu repot itu. Jadi makanan halal ini berat, thayyib juga berat. Wah ini luar biasa. Terutama yang halal dulu. Ini halal ini penting sekali. Pastikan yang kita makan dalam keluarga kita adalah halalan. Pastikan. Kemudian yang keempat, disiplin olahraga. Nah ini sudah ada ya, disiplin olahraga. Teratur, terukur dan sesuai umur. Teratur, terukur, sesuai umur. Olahraganya 70 tahun, bapak-bapak 70 tahun. Olahraganya apa? Tenis. 70 tahun tenis gitu. Itu tidak sesuai umur gitu ya. Ya, kalau 70 tahun apa olahraganya? Terukur. Kalau mau haji, sekarang mau haji itu diukur kesehatannya, kebugarannya. Ya, disuruh jalan. Nanti diperiksa, ditensi, detak jantungnya berapa. Kalau setelah jalan itu detak jantungnya 70, berarti belum bugar. Kalau bugar itu 80 detak jantungnya 1 menit, 80 itu bugar. Jadi panjenengan kalau olahraga, kalau belum 80 berarti belum cukup, olahraganya belum terukur. Terukur itu begitu.
jamaah haji sekarang suruh muter itu di Mataram. Ya. Kemudian yang terakhir, selalu berpikir positif, husnudzon kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Husnudzon ini penting, berpikir positif. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, jadi kita berprasangka jelek, ya terjadi kejelekan. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah yang terjadi adalah kebaikan. Maka hendaknya kita dalam dalam kehidupan pribadi maupun keluarga selalu berpikir positif. Tapi akhir-akhir ini positif itu jelek. Pak Nyoto Slamet positif itu jelek sekarang. Positif COVID sebabnya. Nah, akhir-akhir ini itu plesetan ya. Nah, jadi positif itu tetap baik Pak. Tetap baik. Akhirnya ketahuan positif. Masya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha tahu dan Maha pengampun ya Allah. Engkau tahu persis siapa sebenarnya kami ya Allah. Jika selama ini kami banyak melakukan kesalahan, berbuat dosa, bahkan berbuat syirik kepadamu, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah jika selama ini kami sering durhaka kepada kedua orang tua kami. Ampuni jika selama ini mata kami sering melotot kepada kedua orang tua kami. Ampuni jika selama ini suara kami sering membentak-bentak kepada kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah jika selama ini tingkah laku, perbuatan dan ucapan kami senantiasa menusuk dan menyakiti hati kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah jika selama ini sholat kami kurang khusyuk, puasa kami, haji kami kurang ikhlas, infak, sedekah dan zakat kami tidak sesuai perhitungan. Ampuni ya Allah jika selama ini kami kurang bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, kami kurang sabar di dalam menghadapi ujian-ujian-Mu. Ampuni ya Allah jika selama ini kami pernah menyakiti orang lain yang menjadikan orang lain sengsara sampai hari ini. Ya Allah, sebanyak apapun dosa masa silam kami, ampuni ya Allah. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Sejelek apapun, senista apapun, sejahat apapun masa silam kedua orang tua kami, ampuni ya Allah. Sayangi dan kasihi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Bagi orang tua kami yang masih hidup, jadikan sisa umurnya ya Allah terisi dengan amal soleh, terisi dengan usaha-usaha mendekatkan diri kepadamu, dan jadikan akhir hidupnya ya Allah menjadi akhir hidup yang husnul khotimah. Ampuni pula dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Bimbinglah kami ya Allah dengan hidayah-Mu sehingga kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus, siratal mustaqim. Baguskan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, jernihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, mudahkan jalan yang kami lalui, limpahkan kepada kami rizki yang telah Engkau berkahi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkan keluarga kami dari fitnah dan musibah.
Jadikanlah ya Allah istri kami menjadi istri yang solehah, istri yang berakhlakul karimah, istri yang dapat melahirkan kesejukan dalam keluarga kami, istri yang dapat membidik, membimbing anak-anak kami dengan benar, dengan kelembutan, istri yang jujur, istri yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia ya Allah. Jadikanlah kami para suami dan calon suami yang dapat dicontoh dan diteladani oleh keluarga kami, suami yang soleh, suami yang berakhlak mulia, suami yang bisa mengantarkan keluarga kami menuju surgamu ya Allah, suami yang bisa memberikan nafkah yang pasti halalnya kepada keluarga kami ya Allah. Hiasi rumah tangga kami dengan anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa menyejukkan pandangan mata kami dan menyenangkan hati kami. Anak-anak yang selalu bertabur doa untuk kami kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang tidak pernah mencoreng aib muka kami kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang Engkau lindungi dari barang-barang yang Engkau haramkan, anak-anak yang Engkau lindungi dari orang-orang yang ingin menyesatkan dan mencelakakannya ya Allah. Berkailah kehidupan kami semua, berkailah kehidupan keluarga kami semua, berkailah kehidupan anak cucu kami semua, berkailah kehidupan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, para tetangga kami, dan seluruh jamaah pengajian kami ya Allah. Berkailah kota tempat tinggal kami Pekalongan ini ya Allah. Berkailah Perserikatan Muhammadiyah dengan seluruh aumnya, dengan seluruh anggota dan simpatisannya dimanapun mereka berada ya Allah. Berkailah negeri kami Indonesia tercinta ini ya Allah. Jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang Engkau limpahi dengan berbagai macam rizkimu ya Allah. Jadikanlah para pemimpinnya ya Allah menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang menegakkan keadilan ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami dari berbuat syirik kepadamu ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami menjadi hamba-hambamu yang miskin. Lindungi kami dan keluarga kami dari azab kuburmu dan azab api nerakamu yang sangat dahsyat ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan hati kami membenci kepada saudara-saudara kami sesama muslim. Jangan Engkau jadikan dalam hati kami mendengki saudara-saudara kami sesama muslim ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.